Halo teman-teman, salam kenal dan salam silaturahmi. Saya Larasati dari manajemen Lintang Larasati Jogja Artem. Di awal video ini, saya beserta manajemen ingin berterima kasih kepada para YouTuber senior yang telah lebih dulu menjalankan bisnis YouTube, baik di channel hiburan, channel tutorial, channel analisa, dan channel-channel lainnya. Semua video-video di channel YouTuber senior sangat luar biasa dan telah memberikan wawasan, pengetahuan, serta inspirasi bagi saya beserta manajemen untuk mengembangkan channel Lintang Larasati Jogja Artem. Nah, selama 4 bulan ini, kami mulai mencoba mengawali bisnis YouTube dengan mempersiapkan dan membuat channel yang temanya berupa seni, meliputi seni hiburan seperti hiburan musik, hiburan film, seni analisis seperti analisis pengetahuan, analisis keuangan, seni tutorial seperti tutorial kreatif, tutorial Excel, serta tema-tema lainnya yang terkait berbagai seni. Dan dengan segala keterbatasan, kelemahan, serta kekurangan kami, sampai saat ini baru ada 3 video musik yang kami upload di channel YouTube. 3 video musik tersebut berisikan karya lagu original yang dibawakan oleh 2 talent singer. Dengan pencapaian kami sampai saat ini baru memperoleh 731 subscriber dan 2100 jam tayang. Sedangkan video yang saya bawakan ini adalah video episode pertama tentang analisis keuangan yang kami upload di channel YouTube Lintang Larasati Jogja Artem. Nah, rencananya dalam waktu dekat ini akan segera diupload lagi 2 video musik dan 4 video analisis keuangan serta 2 video tutorial kreatif sebelum channel ini mencapai 1000 subscriber. Mohon dukungan dan doanya ya teman-teman dari senior YouTuber dan teman-teman semuanya. Nah, sebagai channel YouTube yang baru lahir nih, dengan video karya lagu original yang baru dibawakan oleh talent singer yang baru juga, tentu tidak mudah bagi kami untuk mendapatkan pencapaian seperti saat ini. Karena itu, saya beserta manajemen juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua teman-teman yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menonton, memberikan like, komen, subscribe, dan menyalakan tombol lonceng notifikasi, ataupun yang sudah membantu share video-video kami dari channel ini ke sosmed kalian masing-masing. Meskipun baru sedikit pengetahuan dan pengalaman yang saya dan manajemen peroleh di bisnis YouTube ini, tetapi kami dari awal akan berusaha sebanyak-banyaknya memberikan seni yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentunya. Dan melalui video-video yang diupload di channel Lintang Larasati Jogja Artem, kami berharap bagi teman-teman yang belum aktif membangun channel YouTube ataupun teman-teman yang sama-sama sedang membangun channel, atau juga bagi teman-teman serta senior YouTuber yang sudah duluan berhasil membangun channel, semoga kita semua bisa menyambung tali silaturahmi dan sama-sama sukses melalui kebersamaan dalam bisnis YouTube ini. Nah, seandainya nih teman-teman membaca judul video ini, mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, Ras, apa iya sih bisnis YouTube ini bisa jadi peluang alternatif solusi keuangan untuk menghadapi dampak resesi global? Saya akan coba untuk menjelaskan dalam video episode 1 part 1 ini, agar kita sama-sama bisa melihat nih seperti apa peluang tersebut. Mohon teman-teman menonton video ini sampai selesai, jangan ada yang di skip, sehingga kita bisa sama-sama utuh mendengarkan penjelasan dan maknanya bisa sampai ke teman-teman sekalian. Oke, untuk pertama-tama kita perlu melihat kondisi perekonomian dunia. Dampak yang dirasakan oleh dunia akibat perang Rusia dan Ukraina, yaitu terjadinya krisis energi, pangan, dan finansial yang membebani pergerakan ekonomi dunia. Krisis energi tersebut menyebabkan tidak stabilnya harga minyak dunia dan menyebabkan harganya melambung tinggi. Dari beberapa sumber media digital nasional saat ini, diberitakan bahwa kondisi perekonomian dunia akan mengalami resesi global. Dan perkiraan tersebut didasarkan dari studi Bank Dunia yang menilai kebijakan pengetatan moneter oleh bank-bank sentral akan berimplikasi pada krisis pasar keuangan dan pelemahan ekonomi. Nah, saat ini terjadi juga penguatan kurs dolar Amerika Serikat terhadap hampir semua mata uang dunia. Selanjutnya kita lihat kondisi perekonomian Indonesia sendiri. Saat ini pertumbuhan perekonomian Indonesia berada di angka 5,44%. Pertumbuhan perekonomian Indonesia tersebut berada di level yang relatif lebih baik
dibandingkan negara-negara lain. Kemudian, pemerintah juga sudah terus menerapkan berbagai kebijakan yang dapat menjaga perekonomian dari dampak risiko global, antara lain kebijakan fiskal yang berupa menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU, bantuan langsung tunai BLT, BBM, dan pemanfaatan 2% dana transfer umum. Sedangkan kebijakan untuk menanggulangi dampak inflasi yaitu berupa program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai yang didukung konvergensi program bantuan sosial. Nah, kita juga mengetahui nih bahwa dampak yang dirasakan oleh Indonesia akibat perang Rusia dan Ukraina antara lain krisis energi, pangan, dan finansial yang akan membebani pergerakan ekonomi itu sendiri. Nah, krisis energi ini menyebabkan tidak stabilnya harga minyak dunia dan menyebabkan harga BBM di Indonesia saat ini melambung. Sebagai aksi mitigasi risiko inflasi yang mungkin akan naik, maka saat ini Bank Indonesia secara resmi juga sudah menaikkan suku bunga acuan. Rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan beberapa mata uang lainnya, namun menguat terhadap mata uang yen Jepang, won Korsel, ringgit Malaysia, dan dolar Australia. Dari kondisi perekonomian dunia dan Indonesia yang sudah saya sampaikan tadi, maka ada beberapa kondisi yang bisa kita klasifikasikan dan kita hubungkan berdasarkan kesamaannya, yaitu krisis energi yang menyebabkan tidak stabilnya harga minyak cenderung menjadi penyebab melambungnya harga BBM saat ini yang terjadi tidak saja di Indonesia. Kenaikan harga BBM tersebut menjadi salah satu penyebab yang dominan terjadinya kenaikan inflasi, sehingga bank-bank sentral di berbagai negara termasuk Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuan untuk menahan laju inflasi tersebut. Selanjutnya, kenaikan dolar sampai ke level saat ini tentu saja terjadi karena perdagangan minyak dunia menggunakan dolar Amerika Serikat, sehingga kemungkinan dampaknya yaitu apabila semakin kuat kurs dolar terhadap kurs mata uang di suatu wilayah, maka harga BBM di wilayah tersebut cenderung akan naik. Seandainya nih, ketidakstabilan harga minyak dunia ini berlangsung lama, maka akan semakin sulit menahan laju inflasi, sehingga prediksi resesi ekonomi global tersebut cenderung terjadi dan mungkin sudah terjadi secara perlahan, namun akan semakin cepat pergerakannya seiring dengan melambungnya pergerakan perekonomian. Kondisi ini dapat kita klasifikasikan menjadi faktor tantangan bagi kita semua dan kita harus mampu menghadapinya bersama-sama. Kemudian dengan melambungnya harga BBM, cenderung akan mempengaruhi harga pokok produksi atau yang biasa kita kenal dengan HPP menjadi tinggi bagi bisnis konvensional, baik usaha kecil, menengah, maupun besar. Terutama yang proses produksinya langsung menggunakan BBM dan hasil produksinya bukan dijual ke luar negeri atau transaksinya tidak menggunakan kurs dolar Amerika Serikat, maka dampaknya kondisi keuangan bisnis konvensional tersebut, baik usaha kecil, menengah, maupun besar, arus keluar masuk uangnya atau cash flow-nya akan cenderung ke arah negatif karena harga pokok produksi atau HPP-nya itu tinggi dan akan menyebabkan biaya produksinya meningkat. Sedangkan harga jual hasil produksinya tidak mungkin dinaikkan karena daya beli masyarakatnya terbatas. Meskipun daya beli masyarakatnya tersebut sudah dibantu dengan beberapa kebijakan yang bagus dari pemerintah, tapi apabila berlangsung lama, maka kemungkinannya bisnis konvensional tersebut cenderung akan melakukan efisiensi. Hal ini akan menimbulkan dampak yang negatif. Kondisi bisnis konvensional saat ini cenderung cash flow-nya mengarah ke arah negatif karena sangat bergantung dan dipengaruhi oleh ketidakstabilannya harga BBM dan dapat kita klasifikasikan lagi sebagai faktor kelemahan yang pertama. Sehingga perlu dicarikan alternatif solusi nih agar bisnisnya tersebut tetap punya cukup modal untuk dapat menjalankan proses produksi sampai hasil produksinya terjual. Selanjutnya, kondisi daya beli masyarakat tersebut sangat dipengaruhi oleh arus kas masuk dan keluar atau cash flow di tempat mereka bekerja atau bisnisnya sendiri, lapangan pekerjaannya dan jenis pekerjaannya yang saat ini sama-sama kita ketahui cenderung mengalami kondisi ke arah yang negatif. Sehingga sangat sulit mengharapkan adanya kenaikan upah, tunjangan, bonus, ataupun keuntungan yang lebih.
Nah, kondisi cash flow negatif tersebut menyebabkan keterbatasan daya beli masyarakat dan dapat kita klasifikasikan lagi nih teman-teman sebagai faktor kelemahan yang kedua. Contohnya, bagaimana masyarakat mau menabung sebagai salah satu cara menghadapi resesi apabila uang yang mau ditabung itu hanya cukup pas-pasan untuk menghidupi keluarga dan membeli makan secukupnya. Oleh karenanya, faktor kelemahan kedua tersebut juga perlu sama-sama kita carikan solusinya agar daya beli masyarakatnya ini bisa meningkat, stabil, dan mandiri. Selain kondisi yang telah kita klasifikasikan dan hasilnya ada dua faktor tersebut, yaitu sebagai faktor tantangan dan sebagai faktor kelemahan, maka kita masih memiliki suatu kondisi yang merupakan faktor peluang yang diharapkan dapat merubah atau menutupi kondisi saat ini, termasuk faktor kelemahan tersebut menjadi faktor kekuatan. Dan diharapkan juga menjadi kondisi yang dapat dimanfaatkan untuk memunculkan kondisi yang menjadi faktor kekuatan baru untuk menghadapi faktor tantangan saat ini, yaitu resesi ekonomi global. Kondisi tersebut yaitu saat ini adanya bisnis YouTube di sekitar kita. Bisnis tersebut tetap mampu bertahan sampai saat ini dan saat terjadinya pandemi COVID-19. Dan semakin lama semakin berkembang di dunia saat ini sebagai media digital hiburan dan informasi tentang musik, pengetahuan, olahraga, dan sebagainya. Objek bisnisnya sendiri adalah video hasil produksi kita sendiri yang akan dibayar oleh YouTube melalui Google AdSense yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Pembayarannya langsung ke rekening pemilik channel dan video masing-masing, sehingga tidak saja menguntungkan personal tetapi juga dapat memperkuat nilai kurs mata uang rupiah seandainya mata uang dolar Amerika Serikat tersebut ditukarkan ke mata uang rupiah dalam jumlah besar dan rutin. Hal ini kemungkinan sama dengan penguatan rupiah saat ini terhadap yen Jepang, won Korea, ringgit Malaysia, yang kemungkinan salah satu penyebabnya adalah banyaknya pembayaran gaji TKI dengan menggunakan mata uang negara setempat yang secara rutin ditukarkan ke rupiah karena akan dikirim ke masing-masing keluarga di Indonesia. Kemudian, harga pokok produksi video untuk bisnis YouTube cenderung jauh lebih rendah dari biaya produksi rata-rata bisnis konvensional. Karena bisnis YouTube ini tidak bergantung secara langsung dengan harga minyak dunia yang tidak stabil, sehingga faktor kelemahan pertama yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu kondisi bisnis konvensional saat ini cenderung cash flow-nya mengarah ke negatif karena sangat bergantung dan dipengaruhi oleh tidak stabilnya harga BBM. Kemungkinan dapat diatasi teman-teman dengan memanfaatkan peluang adanya bisnis YouTube di sekitar kita saat ini yang dapat memberikan pendapatan tambahan yang transaksinya berupa mata uang dolar Amerika Serikat, sehingga dapat menjadi kondisi yang diklasifikasikan kondisinya sebagai faktor kekuatan kita saat ini untuk menutupi faktor kelemahan berkurangnya pendapatan dari bisnis konvensional. Baik, kondisi selanjutnya yaitu saat ini jumlah penduduk Indonesia termasuk yang besar di dunia, dan hampir seluruh orang di Indonesia dari berbagai kalangan cenderung menggunakan handphone yang tersedia aplikasi YouTube. Sebagian orang lagi juga menggunakan perangkat komputer yang tersedia aplikasi YouTube. Artinya, bagi siapapun dari usia muda, baik laki-laki maupun perempuan, seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, pedagang, jasa transportasi, juru parkir, pengusaha, pengamen, atau siapapun itu, baik yang sudah bekerja ataupun yang belum bekerja, semuanya berpotensi dan berpeluang untuk memanfaatkan peluang bisnis YouTube. Maka, bagi pengguna YouTube tersebut, pilihannya hanya ada 3 nih, yaitu tidak menjadi pengguna YouTube, menjadi penonton YouTube selamanya, atau menjadi penonton sekaligus memanfaatkan bisnis YouTube. Bisnis YouTube ini juga sangat bisa dijalankan bersamaan dengan bisnis konvensional, sehingga faktor kelemahan yang kedua tadi yang sudah saya jelaskan sebelum ini dapat dirubah kondisinya dengan memanfaatkan adanya bisnis YouTube di sekitar kita, di mana setiap orang dapat menambah keuntungan finansial yang otomatis akan menambah daya beli masyarakat, menjadi faktor kekuatan yang kedua yang sangat luar biasa ini teman-teman, karena jumlah penduduk Indonesia yang besar yang beraneka ragam pengetahuan, bakat, budaya maupun adat istiadat.
Seandainya nih kita hitung dengan sederhana dalam skala kecil saja, misalnya dalam 1 bulan ada 5 juta penduduk Indonesia yang menerima pembayaran dari YouTube melalui Google AdSense tentunya, masing-masing sebesar $100 per bulan. Dan kalau uang sejumlah tersebut ditukarkan ke dalam rupiah, apa iya tidak ada pengaruhnya untuk menguatkan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Dan apa iya tidak ada pengaruhnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat? Menurut saya sih pasti ada pengaruhnya, teman-teman. Berarti bisnis YouTube ini sangat memungkinkan terhadap peluang alternatif solusi keuangan untuk menghadapi dampak resesi global. Untuk video selanjutnya teman-teman ada di episode 1 part 2 ya, yang akan saya sampaikan tentang bagaimana mengawali dan menjalankan bisnis YouTube dengan analisa cash flow agar keuangan kita ini stabil sehingga daya beli kita ini terjaga di masa resesi global. Jadi teman-teman jangan lupa klik tombol like, subscribe, serta menyalakan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya ya. Dan mohon berkenan untuk share video ini di sosial media teman-teman sekalian. Salam silaturahmi semuanya, bye-bye.